Selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama saya Empu Gelol. Mohon maaf, jadi lebih 1 minggu kita nggak ketemu. Empu nggak membuat konten karena banyaknya pesanan barang-barang yang harus dibuat pesanan saudara kita. Karena pesanan yang ada ini hampir seluruh daerah untuk di Indonesia ini. Nah itu. Nah, jadi kemarin ada saudara kita yang bertanya baru-baru ini, apakah Empu bisa kirim ke daerah saya? Empu bisa. Nah, sekali lagi saya katakan bahwa mandau yang ada itu saya kirim seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia itu hampir-hampir nggak pernah nggak saya kirim. Rata-rata seluruh Indonesia ada pesan ya, dari manapun. Itu bahkan di Papua yang paling jauh itu juga pernah pesan mandau berapa kali. Jangankan Papua, negara tetangga juga pernah pesan mandau, seperti Malaysia. Dan yang paling jauh Amerika juga pernah waktu itu pesan mandau untuk kirim ke sana, seperti itu. Nah, jadi saat ini ada juga pesanan mandau dari saudara kita dari Bangka, ukuran 32 cm, yaitu Bapak Akong yang pesan mandau. Nah ini teman-teman bisa melihat nih, 32 cm. Ini pisaunya, ini ada anak pisau lagi. Ini pisau beliau pesan khusus, pisau yang luar juga. Nah ini pisau tambahan pesanan beliau. Nah, ini bilahnya juga ini cantik. Sudah puasa, tapi kalau kurang tajam mungkin Pak Akong nanti nonton video ini silakan diasah lagi. Nah, bilah mandaunya tuh. Tuh. Ukuran 32 cm. Nah, beliau katanya, Empu, itu nggak saya pakai juga, saya taruh. Nggak usah dipasang gagangnya, Empu, nanti saya pasang sendiri. Nggak usah disulat, dia bilang, nanti saya sulat sendiri mandaunya. Tapi saya di sini kalau kita setiap orang pesan nggak seperti itu, tetap kita harus selesaikan dengan sempurna. Terkecuali seumpamanya apa yang kita buat itu dianggap kurang kuat atau segala apa diganti, itu terserahlah pemiliknya. Tapi kita usahakan yang terbaik yang bisa dipakai, begitu sampai tuannya langsung bisa dipakai. Nah itu beliau juga mengatakan, saya yang penting tahan, Empu, matanya kuat. Untuk masalah bilahnya saya tidak terlalu banyak bicara untuk kekuatan, tapi kan beliau juga mengikuti konten-konten saya. Yang saya buat ini adalah mandau beneran. Nggak mungkin mandau yang kita buat kecil gini kok nggak tahan, nggak mungkin. Ini kita pastikan tahan seperti itu. Itu hari ini juga akan dikirim. Kemarin mau kirim gagal terus. Itu kenapa? Karena bilahnya lah harus diasah. Kita juga membuat mengasah bilah mandau ini lumayan lama seperti itu. Ini akan kita kirim hari ini ke Bangka nih, 32 cm. Kemudian di sini Empu juga akan memperlihatkan mandau-mandau yang ready nih. Belakang saya ada mandau yang ready. Ada juga mandau hulu tunggur nih ready nih. Nah ini hulu tunggur nih. Nah ini panjangnya kalau nggak salah sekitar apa kemarin hulu tunggur. Ini kalau nggak salah
Kalau enggak 47 48 ini enggak ukur ini. Nah ini mandaunya 47 atau 48 cm. Kalau tunggu ready, silakan yang berminat hubungi saya. Untuk Glol ada nomor WhatsApp saya taruh di bawah sini. Kemudian ada banyak nih yang ready nih di sini. Tuh, silakan dipilih. Empu juga menanggapi beberapa pertanyaan dari saudara kita di konten Empu. Ada yang menanyakan dia itu, Empu benarkah mandau yang lincah itu dipakai oleh orang tua zaman dulu itu ukurannya harus satu siku kan dari sini ke sini. Ini satu siku. Nggak ada patokan seperti itu. Karena orang tua zaman dulu memakai mandau sesuai dengan ukuran kemampuannya. Itu yang benar. Kegesitan dia make, kenyamanan. Kalau dia memakai nyaman yang panjang ya yang panjang. Kalau dia memakai nyaman yang pendek ya yang pendek. Semua itu tergantung si pemilik, si pemakai mandau yang ada. Nggak ada aturan seperti itu. Nah, itu. Jadi aturan-aturan kadang-kadang disampaikan oleh saudara kita di konten-konten YouTube. Empu lihat itu adalah aturan hoax yang menurut dia pribadi, tidak mewakili suku. Apalagi kalau kita Dayak Benua. Ya kalau kita Dayak Benua ini, kalau orang bicara mandau, kalau orang itu baru belajar itu, sering saya nonton di YouTube itu saya ketawa. Yang mendengar penjelasannya yang di luar akal, nggak masuk akal. Terkecuali dia menjelaskan tentang sukunya, suku dia sendiri. Tapi kalau sudah coba-coba menjelaskan tentang suku Dayak Benua atau pakem Dayak Benua, kalau nggak masuk, itu sering kami ketawa menontonnya. Ini sudah nggak benar. Itu nggak ada pakem orang Dayak Benua seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang mengklaim, itu juga sering saya ketawakan, bilang meniru suku dia. Mimpi saya bilang orang ini. Dia baru lahir sudah ngomong seperti itu, sedangkan kita membuat mandau ini mengukir ini dari turun temurun seperti itu. Seluruh Kutai Barat itu untuk Dayak Benua sama ukirannya, nggak ada beda. Itu saya bilang dosa lah bermimpi. Kalau bikin hoax itu bikin di kampungmu, tapi jangan kamu sebarkan di online. Berarti kalau kamu sebarkan di online, kalau saya tersinggung nggak apa-apa, tapi kalau bicara Dayak Benua yang tersinggung, kamu bisa denda itu. Berapa ekor kerbau bisa dipanggil kamu. Itu. Jadi hati-hati kalau bicara di sosmed ini itu. Jadilah raja untuk dirimu sendiri. Jangan kamu merasa menjadi raja tapi sudah mengganggu ketenangan orang lain. Ini adalah prinsip. Makanya itu seperti saya, Bu Glol. Saya menjadi raja untuk diri saya sendiri. Raja untuk mandau untuk diri saya sendiri. Untuk suku saya Dayak Benua, saya sampaikan kepada halayak ramai, para pencinta mandau yang ada, dengan tidak menyentil saudara saya suku Dayak lainnya. Pakem-pakem saya sampaikan, penjelasan tentang mandau yang ada saya sampaikan seperti ini. Yang setidaknya hampir 100% itu mewakili penjelasan suku saya, dengan tidak mengandung sebuah kebohongan-kebohongan yang dibuat-buat serta ataupun melebih-lebihkan sesuatu. Karena melebihkan sesuatu itu nggak baik jadinya. Nah itulah yang sering saya sampaikan di konten saya yang ada. Kemudian menanggapi satu lagi dari saudara kita dari Jakarta ini, baru-baru ngubungin Empu. Empu, itu mandau kalau dibacok bisa lepas enggak? Ya, gagangnya dengan bilahnya. Karena kemarin saya beli golok, saya bacok ke kayu, itu gagangnya lepas, dia bilang. Yang kamu beli itu golok-golokan, golok pasar. Mungkin yang pernah kamu beli itu mandau-mandauan. Ya,
Ya, mandau bukan mandau yang ori, bukan mandau asli. Kalau mandau asli itu nggak mungkin terlepas kamu bacok. Barangkali kamu bacok pohon itu sampai 10 hektar. Nah, mungkin tahu nggak ukuran 10 hektar itu seperti apa, itu banyaknya kayu di hutan. 10 hektar kamu bacok kayu, mungkin saja gagangnya akan terlepas karena kelamaan. Malaunya katakanlah lelah, sudah memang waktu terlepas, kita bisa pasang lagi. Tuh. Karena mandau seperti ini. Ini kita kasih contoh punya tong ini. Putingnya ini kan puting, bagian masuk ke dalam sini ini puting. Makanya itu kita ukuran bilah itu bukan ukuran keseluruhan. Kita ngukur bilah itu dari sini ke ujung sini. Nah, itu kita sebut ke saudara kita. Putingnya ini panjang. Ini putingnya ini. Puting ini masuk sampai ke sini. Ini. Sampai ke sini. Panjang ini sampai ke sini. Dan dikasih perkat. Gak mungkin dah terlepas. Nah, ini seperti mandau yang ini nih. Nah, nanti ini salah satu contoh, mungkin Pak Kong dari Bangka nanti akan mengujinya terlepas enggak ini. Nggak mungkin terlepas. Di ujungnya juga kita pelintir supaya nggak terlepas. Jadi kalau mandau yang asli itu, saudaraku dari Jakarta, nah, mungkin saya berani mengatakan bahwa saudaraku ini belum pernah membeli mandau pakem yang ori. Tidak akan terlepas. Ya, saya jamin, tenagamu aja saja lagi. Ya. Kamu mau nguji, jangankan kayu cuman sebesar pergelangan ini. Sebesar paha pun boleh. Kalau perlu ada kayu di tempatmu di Jakarta itu sebesar galon. Kamu tes pakai mandau. Asal tenagamu tahan, itu putuskan itu. Nggak mungkin terlepas. Dan saya jamin dia punya bilah, matanya nggak mungkin ompong. Itu nggak mungkin ini rompang. Itu karena pengerjaan yang besar itu tentu akan memakan waktu lama, karena tidak mungkin mandau itu sekali tebas langsung putus kayak di film-film, itu sudah di luar akal. Tetapi menyesuaikan dengan kemampuan tenaga kita dan daya tebas yang kita lakukan. Nah, itu. Jadi kalau mandau beneran ini nggak main-main. Dan kita juga memakainya hati-hati. Jangan sampai kita kelelahan. Kalau kelelahan, maka kita makai itu bisa oleng, bisa kaki, tertimpas, dan lain-lain. Itu. Seperti ini. Saya menjelaskan yang real. Silakan diikuti video saya yang ada. Penjelasan tentang mandau. Banyak penjelasan mandau tentang video saya. Video saya ini ribuan lebih. Coba ada klik di bagian video, di sana akan keluar semua video saya bahkan berapa tahun yang lalu, penjelasan tentang masalah mandau, khususnya tentang mandau Dayak Benua. Nah, itu Dayak Benua ini sama dengan Buhan Bentian, sebenarnya sama juga dengan sebagian saudara kita orang Tonjoy. Itu seperti itu. Ada beda kita, hanya membedakan agak sedikit beda benua bagian kampung saya dengan benua bagian kampung atas. Itu sedikit pembeda, karena kami sebelah bawah ini kebanyakan kan hulu tunggur yang paling fenomenal. Seperti itu. Ambil ngopi dulu, batuk-batuk empuk. Dan saya tidak pernah membandingkan mana mandau dari suku saya atau buatan saya dengan saudara yang lainnya, karena saya nggak penting mengganggu piring nasi orang, nggak penting. Tapi kalau ada yang coba mengganggu, menyerang saya kayak di TikTok kemarin, TikTok ibunya segala macam, ya kita akan bongkar ya kemampuan ataupun mandau dia punya. Karena yang menyerang itu lihat pembuat mandau juga. Ya, Dek, saya bilang kalau kamu baru belajar itu belajarlah yang baik.
Kalau kamu belajar itu jangan kamu menyerang orang yang sudah puluhan tahun membuat mandau, bahkan kamu belum lahir dia sudah buat mandau. Apalagi suku asli seperti saya. Saya sudah 40 tahunan buat mandau. Kamu belum lahir, Dek. Kok kamu lebih pintar dari saya? Kalau pintar ngomong betul. Tapi saya tidak menjatuhkan orang. Tapi kamu itu baru belajar. Kamu membuat bilah mandau yang rapi aja, saya yakin nggak bisa. Gitu. Karena bilah tempilan ini, kalau bicara tempilan nggak main-main deh. Meliputi keseluruhan, bukan hanya bilah. Nah, ini banyak saudara kita, pengalaman juga, yang pesan-pesan bilah sama mampu. Ada berapa orang yang pesan bilah? Hampir seluruh Indonesia. Bahkan selain dari empu, dari saudara saya yang lain juga pembuat tempilan. Mereka ini juga ada pesan. Kemudian mereka ini ada pesan bilah membuat gagang di lain, atau membuat gagang sendiri, membuat sarung sendiri. Itu. Nah, mereka ini kan merasa bahwa sarung atau gagang yang kita buat di sini kurang cocok karena buatan dia lebih cocok. Nggak ada masalah. Nah, sebenarnya kalau bicara tempilan ini, mohon maaf, itu khas Dayak Benua. Nggak bisa diakal-akalin. Sejelek apapun sarung dan gagangnya, tipe yang sudah ada, itulah pasangannya. Apabila itu dipasangkan ke tipe lain, maka akan janggal, akan lucu. Kenapa? Bilahnya terlihat cantik, tetapi sarung dengan gagangnya tidak mengalami kesesuaian, tidak masuk di dalam estetika mandau yang ada. Nah, itu juga sudah ampu jelaskan berapa kali, berulang kali. Kadang bilahnya bagus, oh ini tempilan juga, tapi dilihat gagangnya lucu, sarungnya lucu. Kalau nggak kegemukan sarungnya kepanjangan. Lalu diukir yang nggak masuk gitu. Tapi ini empu saya berkarya, empu ya boleh berkarya, tapi kamu sudah atas dasar bilah tempilan. Kalau atas dasar bilah tempilan itu harus bagus itu. Kalau kamu pesan bilah, kamu buat sarung harus, atau buat gagang harus seperti saya punya, itu paling nggak mirip. Kalau belum mirip, belum bisa saya seperti saya punya, atau terlalu jauh dari pakem orang benua, kamu masukkan ke pakem orang lain, inilah kemudian yang menjadi hal. Kenapa? Kadang-kadang banyak pembeli atau pemahar, itu saya di WA ditanya. Sering itu ratusan kali bahkan. Itu. Saya ditunjukkan ini asli enggak? Saya bingung, saya bilang. Ya, karena dicabut bilahnya bilah tempilan kita punya. Tapi dilihat sarungnya lain, dilihat gagangnya lain, dari mana-mana nggak tahu kita. Gitu. Ya saya langsung ngomong, bilang terus terang saja bahwa ini bukan asli. Loh ini asli empu. Itu bahkan nggak main-main, dia juga sampai mengatakan ini orang Dayak empu yang buat. Saya nggak peduli mau orang Dayak, mau siapa yang buat, tapi ini bukan. Dari pandangan saya, bukan asli, bukan pakem. Kenapa? Karena di bilah tempilan ini dimasukkan ke jenis yang lain. Itu kalau bicara tempilan, memang semua mandau itu mirip, tapi beda loh. Kalau bicara tempilan itu hanya orang benua yang punya. Atau Bentiat, atau Tonyoy, atau Teboyat. Kata tempilan itu bukan umum. Kalau kata tampilan dengan tempilan itu mirip. Tampilan itu semua Dayak. Nah, semua orang Kalimantan. Tampilan mandau untuk penampilan itu, tampilan dia perbedaannya TA dengan TE. Kalau tampilan itu mandau penampilan. Mandau souvenir juga termasuk tampilan. Jangan salah, mandau yang dijual di toko-toko souvenir itu mandau tampilan juga. Tapi kalau bicara tempilan, dia TE.
Itu TE, tempilan, mirip, dekat kata-katanya, tapi mempunyai pengertian dan pemahaman yang berbeda. Di dalam budaya suku Dayak Benua, tempilan itu adalah mandau golongan terakhir di atas mandau-mandau lainnya, maksud di atas mandau-mandau orang Benua yang lainnya, bukan membandingkan dengan suku lain loh, nanti jangan salah paham. Di atas mandau-mandau yang lainnya, ini adalah mandau yang terelegan, yang paling estetika, yang paling rapi, yang paling memperhatikan kekurangan-kekurangan mandau-mandau yang ada. Dia yang paling menduduki peringkat teratas, bilahnya rapi. Nah, itu bahkan kayak dicetak pabrik bilahnya, padahal nggak dicetak pabrik, saking rapinya luar biasa. Dan ini dipastikan kokoh. Dibawa apapun, dibawa bekerja juga. Cuman kita sayang kalau dibawa kerja, nanti ya kena getah segala macam. Dia mumpuni. Dibawa untuk katakanlah zaman dulu itu berperang, bertempur, itu di lapangan juga kokoh. Itu kemampuannya tidak diragukan, nggak mudah terjaput apa segala macam, sulatannya juga rapi, kecil-kecil, kuat. Jikalau memang ada ukirannya juga dipastikan itu wah. Karena mandau tempilan ini adalah mandau terakhir yang memperhatikan estetika, bukan penampilan. Mandau tempilan itu bukan mandau penampilan, bukan. Jadi pengertian dan pemahaman yang berbeda. Terkecuali tampilan. Tampilan itu kan mandau penampilan, apapun bentuknya yang penting diukir. Itu mandau souvenir juga tampilan. Tapi kalau mandau tempilan ini sudah ada Empu jelaskan di konten sebelumnya. Mandau tempilan itu memperhatikan estetika yang ada keseluruhan. Dan luar biasa, dia punya bentuk sarung juga sangat diperhatikan. Makanya itu mandau tempilan ini nggak ada yang mandau tempilan itu yang harga murah, pasti mahal. Ini saudaraku yang pernah memaharkan tempilan-tempilan yang ada seluruh Indonesia, silakan komen. Pernah enggak membandingkan atau membedakan mandau tempilan dengan mandau yang bukan? Akan tahu sendiri. Kalau mandau tempilan itu murah, itu sudah nggak mungkin. Membuatnya aja lama. Itu. Membuat sulatannya juga nggak bisa 1 hari. Jadi kalau harga mandau tempilan, ini nyulatnya ini aja. Kalau yang bagus itu 250.000. Upah nyulatnya kalau kita ngupahkan orang. Ini nih bikin anyaman ini. Harga anyaman ini, ngupah anyaman ini sama dengan satu mandau souvenir Cendramata 1. Karena mandau souvenir Cendramata itu paling harganya dari 150.000 sampai 250.000. Kalau di mandau tempilan itu cuman ini aja. Kalau mandau tempilan itu bilahnya ini aja. Ini harga ini nih. Itu paling murah 750.000. 750.000 kalau di lain di toko-toko souvenir Anda mampu bisa membeli mandau 3. Perbedaannya. Bahkan Anda bisa membeli satu mandau kontemporer. Satu mandau kontemporer Anda bisa beli. Kalau di tempat saya 750.000 bahkan 1 juta itu Anda hanya membeli bilahnya ini saja. Terus apa kelebihannya? Ini paling sering muncul juga ditanyakan. Saya nggak usah nyebutkan kelebihannya, sudah banyak konten saya kok yang menjelaskan. Ya beda loh. Coba aja. Yang namanya kayak sabatu, membandingkan aja sabatu. Kamu beli yang harga 250.000 pasar malam. Kamu beli di toko itu harga sepatu 5 juta. Terus apa kelebihannya? Sama-sama sepatu kok. Sebenarnya pertanyaan itu pertanyaan yang ganjil, pertanyaan bodoh. Ya pastilah berbeda. Itu masa harga mahal sama harga murah itu sama? Gak usah bicara kualitas segala macam. Tentu dari harga sudah beda. Dari harga beda loh. Iya, yang ratusan ribu dengan harga yang jutaan.
sudah nggak sama, dari harga sudah nggak sama, tentu berbeda. Itu salah satu mungkin penjelasan yang ada. Ini banyak juga di konten yang ada, termasuk di TikTok kemarin. Ada berapa netizen, mungkin juga pembuat mandau yang baper, nggak suka. Bahkan ibunya membuat konten itu banyak diserang. Saya berusaha menjawab, sampai begini segala macam. Saya bilang sama ibunya, nggak usah kamu tanggapin, ya percuma. Kalau kamu berperang melawan netizen adu mulut, netizen ini kan tidak jelas. Kadang-kadang memang dasar mereka nggak suka. Kadang-kadang namanya persaingan seperti itulah, saling menjatuhkan. Ya, beda sama empu. Saya bicara dengan hati, dengan ini. Kenapa? Saya tidak pernah menjatuhkan karya orang lain. Saya hanya bercerita tentang suku saya. Itu saya sampaikan. Tapi kalau ada orang baper merasa tersinggung, silakan, tempat saya siap. Dan saya bertanggung jawab atas dasar apa yang pernah saya ucapkan dan saya katakan. Itu. Sampai juga saya bilang, kalau mau mendenda saya boleh, tapi kamu saya denda balik. Nah, itu untuk masalah hal-hal yang semacam ini. Jadi memang sesuatu itu kita menyampaikan itu adalah hal yang baik dan masuk akal. Sama kemarin ini ada yang bertanya masalah di TikTok ibunya, mandaunya bisa putus paku nggak? Mandaunya bisa putus paku nggak? Padahal sudah berapa kali di konten saya sampaikan, di budaya suku Dayak Benua itu tidak ada tradisi mandau putus paku, nggak ada. Tetapi mandau kita apabila habis diserpuh, kita akan menguji ke besi. Termasuk di paku juga boleh. Contoh gini, saya menggambaran, pada ada video saya sebelumnya. Seperti mandau ini. Ini kan sudah diasah rapi, kan, nah mungkin kita timpaskan. Ini mandau ini diserpuh, dia habis dibakar merah, diserpuh ke air, set, umpamanya, set, sudah selesai. Nah, ketika sudah selesai mandau ini, untuk menguji kekuatan serpuh yang ada ini di matanya, ini kekuatan serpuh, sebelum kita asah bersih seperti ini, maka bila mandau ini seperti besi ini, kita timpaskan ini, kita timpaskan, kita lihat bilahnya nih, mata bilah rusak nggak? Kalau ini rusak berarti serpuhannya nggak bagus. Kalau bilah matanya ini nggak rusak, ini masuk dalam-dalam, besi ini masuk dalam-dalam, gini masuk dalam-dalam, maka bilah mandau ini serpuhannya bagus, itu rapi. Apalagi paku itu kan kecil. Nah, kalau serpuhannya bagus, jangan satu, jejer 10 biji. Sekalian kita pasang di papan paku yang ada itu, pasang, jangan 10. Kalau saran saya, kalau mau menguji mungkin 20 juga boleh, sekali tebas. Ya, paku yang ada kan 20 jejer di papan, nanti saya akan mengujinya. Ya, tergantung tenaga, mampu ndak menebas itu sekali putus. Tapi kalau tenaga mampu, kita timpaskan kuat. Cuman hati-hati, takut kena kaki ketika diserpuh. 20 susun juga itu putus paku itu. Ya. Nah, itu awal kita di dalam penyerpuhan untuk melihat kekuatan serpuh ini, itu budaya kami. Itu. Kalau ininya nggak rusak berarti bagus. Nah, itu. Apalagi kalau paku cuma dipotong satu. Nah, ini itu sudah kami tidak ada seperti itu. Tapi ini di suku Dayak Benua. Saya cerita, bukan di suku lain. Lalu ada yang baper video saya, tersinggung, baper, gini-gini. Enggak lah, saya nggak ada urusan dengan suku lain, dengan mandau Dayak lain. Saya bercerita tentang mandau suku Dayak saya. Tradisinya seperti saya katakan. Kalau sudah diasah bersih gini, sudah tajam betul,
kita nggak lagi mengujinya, hanya kita praktek lapangan, potong kayu dan lain-lain juga kita simpan, kita sayang. Itu karena itu pada awal penyerpukan saja pengujian yang ada. Itu begitu budaya kami. Gitu. Dan ini sudah aku jelaskan. Oke, terlalu panjang lebar saya cerita. Mungkin cukup di sini di pertemuan kali ini. Akhir kata saya mengucapkan salam budaya serta tabe selalu untuk kita semua. Amin.